Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan no communication untuk siapapun yang tidak ada komunikasi. Insyaallah ini bisa resonate dan menarik energinya dia, orang yang kamu dealkan. Insyaallah 90% jadi nyata atas izin Allah. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Kita lihat energi dia selama no komunikasi dengan kita. Energi dia selama no komunikasi dengan kita. The Knight of Swords. Kamu bisa berdealing dengan air sign Libra, Aquarius, and Gemini. Star, Three of Cups, and the Queen of Wands. So aku ngelihat selama no komunikasi, ya dia coba untuk komunikasi sama kamu secara spiritual juga, pengen balik sebenarnya. Tapi di sini dia juga coba untuk bersenang-senang diri ya. Jadi kayak dia tuh mencari jalan pintas ya untuk bersenang-senang. Dia memanfaatkan orang-orang yang memiliki spiritual yang dia rasakan ya. Dan aku ngerasanya di sini memang dia coba untuk terlihat tegar, padahal dia sedih banget ya, mengenang kisah masa lalu. Jadi energinya tuh lagi mencoba menyenangkan diri ya, bersenang-senang dengan orang-orang sekitarnya dia. Di sini dia juga coba untuk bisa menjadi energi seperti feminim ya, jadi kayak ya lembah lembut gitu ya. Padahal di sini dia jiwanya jiwa maskulin. Jadi fake, aku bilang sih, energinya dia faking ya, bohong. Memanfaatkan kebaikan orang, memanfaatkan ketulusan orang ini. Dia sedih, mencoba untuk move on dari kamu. Dia memberikan janji-janji manis. Jadi energinya dia tuh lagi mencari kesenangan ya, tapi mencoba untuk communication juga sama kamu nih, secara spiritualnya di bawah alam bawah sadar kamu, untuk bisa kembali ke kamu ya. Kita lihat selama no komunikasi itu energinya dia ya, situasinya dia. Jadi kayak dia tuh pengen seneng-seneng gitu, pengen belajar tentang spiritual, ingin menjadi energi feminim gitu, padahal jiwanya dia tuh memang jiwa maskulin gitu. Kita lihat tentang situasinya dia selama no komunikasi dengan kita ya. The Knight, ini The Knight loh, jiwanya memang jiwa petualang ya. Situasinya dia sama no komunikasi ya. Two of Swords, Eight of Pentacles,
dan the Page of Cups. Mau kemana bang? Tadi dulu guys, kucing aku nih. Udah duduk situ. Udah duduk. So, aku sih ngelihatnya di sini ya. Situasinya dia itu banyak hal yang keblok buat dirinya. Terutama tentang kesenangan dia ya. Jadi dia melihat kamu tuh seseorang yang penuh dengan energi, terutama energi spiritual ya. Dan aku ngelihatnya juga di sini ya, energinya dia itu pengen balik ke kamu tapi keblok ya, nggak bisa, ada penghalang. Kenapa ya? Karena dari energi spiritualnya kamu ini menghalangi niat, Allahu Akbar, menghalangi niat buruknya dia ke kamu. Mak lo lagi kerja, cuy, ulala ya. Dan aku ngelihatnya memang dia ini pengen banget memperbaiki, tapi sifat petualangnya ini ya belum bisa dia lepaskan begitu saja ya. Karena dia pengen meraih kesuksesan kembali. Apa sih? Oh, astagfirullahaladzim, kaget gue, nggak taunya kartu. Ya guys, so di sini aku ngeliatnya memang dia spiritualnya keblok ya, kepengen menjalani awakening spiritual ataupun mempelajari tapi keblok ya. Dia pengen kayak kamu nih tapi nggak bisa. Dan selama no komunikasi ini dia berperang ilmu ya, berperang batin. Jadi ya dia coba untuk mencari jalan pintas sih guys sebenarnya ya, jalan pintas secara spiritual juga. Tapi ternyata tidak mudah juga gitu loh. Mau gak mau dia harus menerima kenyataan untuk memperbaiki spiritualnya dia ya, dengan kesabaran dan memakan waktu ya, bisa sampai 8 bulan 8 tahun gitu ya. Dan dia ada rasa cemburu ya melihat kesuksesan yang kamu raih tuh. Dia memberi hati-hati ya selama no komunikasi ya. Dia coba untuk mengirim sinyal ke kamu tapi dengan energi yang gak baik. Hati-hati, ini bisa dengan ilmu hitam, pelet, guna-guna ya. Bang, jangan ngengkang begitu bang. Tuh guys, mau lihat nggak guys? Tuh ngengkang guys. Hai, intermezzo nih kucing gini emang nih. Awas, bentar guys. Oke, dasar bocil. Oke, so aku ngelihatnya di sini ya, kalau dia mau bahagia lagi, mau manfaatin energi spiritualnya kamu lagi ya, dia harus bisa setara dengan kamu, selevel ya. Dia tahu kamu akan memaafkan dia gitu loh, kembalinya dia. Dan ya di sini langkah dia keblok ya, langkah dia keblok untuk bisa union sama kamu. Komunikasinya juga keblok karena ngeliat kamu sudah bahagia ya. Dia marah, dia dendam, dia cemburu sama no komunikasi ya. Dia mantau kamu juga ya, secara media sosial ataupun secara spiritualnya. Kita lihat perasaannya dia ke kamu selama no komunikasi.
Ten of Swords, selama no komunikasi ya perasaannya dia ke kamu. Sakit hati, terluka, merasa menjadi korban. Dia terbunuh dengan prasangka buruknya dia sendiri, ya, dengan pikiran dan logikanya dia sendiri. Dia terbunuh dengan ya komunikasi yang dia blok sendiri dari kamu. Pada akhirnya dia melihat kamu bahagia, ya, melihat kamu lebih sukses dibanding dia. Dia memendam perasaan, ya, ingin perjuangkan kamu lagi, tapi saat ini nggak bisa karena ya salah satunya dia harus bisa ngeblok tentang sifat amarahnya, egonya, petualangannya dia juga. Kita lihat lagi perasaannya dia selama no komunikasi, perasaannya ke kamu ya, selama no komunikasi sama kamu. Ace of Cups, stuck. Oke guys, jadi gini, perasaannya dia ke kamu sama no komunikasi. Dia stuck cintanya ke kamu, tapi dia juga stuck dalam cinta barunya. Jadi dia terbunuh dengan orang barunya, terbunuh tentang cinta, terbunuh tentang ketulusan. Jadi apapun yang dia lakukan untuk orang baru sekarang ini malah membuat dia hancur, ya. Dia kan coba untuk meninggalkan kamu ya, padahal kamu sudah memaafkan beberapa kali gitu ya, bahkan bisa sampai 3-4 kali bahkan lebih. Ini malah hancurkan kehidupan dia sendiri ya. Pada akhirnya perasaannya dia ke kamu itu ya stuck tentang kamu, cintanya ke kamu. Jadi ya nggak bisa dikatakan lagi, ternyata ya kamulah seseorang yang dia butuhkan selama ini ya. Dan dia coba untuk bisa mengobati dirinya ya dengan orang baru, tapi ternyata tidak bisa ya. Dan dia mau sukses pun gak bisa. Kenapa? Ya karena karmanya dia ini belum bisa dia bayar secara penuh. Jadi dia mau sukses juga ini terperangkap ya, belum bisa, masih terkunci. Mau suksesnya juga terkunci ya, karena dia belum benahin diri. Tuh. Dia hanya bisa membayangkan, bermimpi, menghayal ya, untuk mendapati ya hasil jerihnya dia, jerih payahnya dia tentang karir, tapi ternyata malah stuck untuk suksesnya ya. Salah satunya tentang pembayaran karmanya belum dia buka ya. Kenapa ya? Karena dia masih mengkhianati kamu, belum bisa jujur tentang kamu, tentang orang ketiganya. Dan ini membuat dia ya pada akhirnya ya apapun yang dia ukir dengan orang baru ini ya lebih berantakan lagi dibanding kamu. Sedangkan kamu sering memaafkan tentang hubungan yang selalu diperbaiki, tapi terulang terus kehancurannya. Dan itu membuat dia merasa ya kamulah yang terbaik sekarang ya. Mencoba ngeblok komunikasi, mencoba ngeblok tentang pembayaran karma dengan cara dia mencari cinta baru, bersenang-senang, tapi pada akhirnya ya kisah kamu itu tidak bisa terlupakan. Kamu malah dijadikan bandingan oleh dia sekarang dengan siapapun dia bersama gitu. Kamu selalu ada di pikirannya dia, kamu selalu dibandingkan. Jadi setiap dia mengukir, menjalin hubungan dengan orang lain, ini akan
stuck dalam kehancuran terus, dan dia memikirkan tentang kamu, bagaimana kamu menghandle dia, bagaimana kamu menerima dia gitu ya. Kita lihat apakah dia bisa menghubungi kamu lagi secepatnya. Kalau aku lihat di sini sih keblok ya komunikasinya, karena dia nggak mau merasakan ya tentang kehancuran dari apa yang dia lakukan. Apakah dia akan hubungin kamu lagi kelak? Eight of Cups, mencoba memandang ke masa lalu, mencoba move on, walaupun kecewa sih sebenarnya gitu ya. Ya, mencoba move on. Ada keinginan untuk kembali, ada keinginan untuk komunikasi, tapi memang di sini dia harus dihadapi tentang pembayaran karma dulu dengan orang baru ya. Dia kecewa dengan orang baru, ada ya, bisa di antara, bentar guys, bisa di antara ya 25 hari atau bisa sampai 25 bulan, 25 minggu, asal yang 25 tahun ya, lama banget. Dia kecewa sih nanti ya, kecewa dengan pengkhianatan yang terjadi dengan orang barunya. Ini malah lebih parah pembayaran karmanya. Ini banyak sekali perang ilmu batin ya, dari awakening spiritualnya dia. Ini perang doa ya. Jadi orang barunya ini malah memberikan banyak masalah nantinya ke dia. Banyak sekali hal yang membuat apa yang dia doakan ini bertolak belakang dengan orang baru. Makanya dia ingin kembali ke kamu nih. Ada keinginan ya, ingin jujurkan tentang ya kesalahan di masa lalu. Tapi di sini masih ada sifat narsisnya, hati-hati ya, jangan sampai stuck dalam karmic circle juga aku ngelihatnya. Dan aku ngerasa di sini ya, apapun yang dia perjuangkan dengan orang baru ini ya ujungnya akan menyakiti dia ya. Kita lihat dengan oracle-nya ya. Kita lihat oracle-nya. No communication. Is it safe for you to love? Attraction. You attract romantic love by enjoying. Oke. Selama no komunikasi, aku ngeliatnya di sini memang dia masih mempermainkan ya tentang perasaan dengan orang lain, dengan kamu ya. Dan ya dia masih menikmati tentang action ya, sentuhan. Pokoknya selama no komunikasi ini dia coba membuka lembaran baru dengan siapapun ya.
yang memberikan dia kenyamanan, itu yang dia ambil. Tapi ujungnya ini memang masih mempermainkan, ya. Jadi belum ada keseriusan dia dengan orang baru juga. Walaupun ada pernikahan di antara orang baru, tapi semuanya itu hanya ya permainan saja, karena awalnya itu permainan. Hubungannya dengan orang baru, ya. Awalnya permainan, bukan keseriusan, iseng-iseng lah ya gitu. Sehingga keterusan jadinya kan, mau nggak mau. Dan ya dia dengan orang baru ya semuanya tidak ada ketulusan ujungnya, karena main-main awalnya, iseng-iseng gitu ya. We struggle with insecurity because we compare our everyday life with everyone else highlight reel. Jadi gini, ini orang selalu menyulitkan dirinya dia sendiri. Kenapa? Karena merasa nggak nyaman kehidupannya dia, selalu membandingkan kehidupan dia dengan orang lain. Ya, padahal setiap kehidupan orang lain itu kan berbeda-beda ya. Perjalanan hidupnya, terus juga processingnya, cara mereka menerima ataupun menolak ya suatu situasi kehidupan, ya entah itu dengan materi ataupun dengan seseorang gitu ya, masalahnya. Sedangkan dia di sini selalu mencari orang lain. Ketika dia sulit, dia mencari orang lain, bukan membenahi diri. Sehingga ya dia orangnya selalu tidak pernah cukup ya, selalu tidak nyamanan ya. Ketika dia sulit, bukannya memperbaiki diri ya, mencari jalan benahi diri, tapi malah mencari kenyamanan dengan orang lain lagi. Karena dia merasa ya kok gue nggak berhak bahagia, ya udahlah gue nyari kebahagiaan orang lain aja, gue ambil gitu ya. Ini salah ya, caranya itu salah. It's not selfish to love yourself, take care of yourself, and then make your happiness a priority is necessary. So ya sebenarnya nggak memalukan juga sih ya, kalau kita mencintai diri kita sendiri, mencoba belajar untuk single dulu, belajar peduli dengan diri kita, bahagiakan lagi dengan diri kita, utamakan lagi diri kita. Sebenarnya itu nggak memalukan gitu loh. Dan kalau aku lihat di sini memang dia orangnya kan bagi dia ya, happiness itu ya adanya banyaknya orang lain yang support kita, banyaknya orang lain yang sayang sama kita, yang cinta sama kita, inginkan kita, ngejar kita gitu ya. Jadi dia bisa mempermainkan ya perasaan orang lain lagi. Itu selfish sih, memalukan ya. Karena dia mencari kenyamanan itu ketika dia tidak banyak bersyukur, kalau aku lihat di sini. Jadi ya kesulitan yang dia cari adalah dari dirinya dia sendiri, selalu membandingkan ya kehidupan dengan orang lain. Misalnya gini, ih enak banget ya hidup dia, serba ada, bla 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 misalnya. Dia nggak tahu kan gimana cara dia dulunya, bisa saja dia serba kekurangan, atau orang tuanya ya mengalami kejadian tidak menyenangkan, atau juga leluhurnya dulu-dulunya sehingga dia mendapatkan karma baik gitu. Terus juga dia menerima keadaan dengan rasa bersyukur, menjalani processingnya gitu ya. Jadi dia hanya membandingkan yang enak-enaknya saja, tidak membandingkan ketika processingnya ya, ketika menerima keadaan dalam kesulitannya gitu ya. Aku ngeliat di sini every tried, failed, try again, and fail better. Dia orangnya kalau gagal itu malas coba untuk perbaiki ya. Kalaupun memperbaiki itu ya ada waktunya, jadi kayak bosenan gitu ya.
kalau dia mau sukses ya dia harus bisa mengambil langkah yang terbaik adalah mencintai dirinya dia sendiri sih kalau dia mau sukses. Oke, untuk menyembuhkan lukanya dia, terutama dari kesalahan keluarga ya ataupun leluhur, menyembuhkan dirinya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku lagi terus. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.